Salam Semina Pagi. Mengawali konten ini, saya akan memulainya dengan sebuah pertanyaan. Mengapa manusia dituntut bermoral? Kesadaran moral adalah kesadaran manusia tentang diri sendiri ketika berhadapan dengan baik dan buruk. Manusia membedakan antara yang halal dan yang haram, yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dalam kesadaran moral, kita melihat sesuatu yang spesifik atau khusus manusiawi. Hal ini tidak ditemukan dalam dunia hewan atau tumbuhan. Di sana tidak ada soal tentang yang patut dan yang tidak patut, yang adil dan tidak adil, sosial atau tidak sosial, cabul atau tidak cabul. Kesadaran moral adalah khas manusia. Misalnya, perbuatan si A tidak pantas bagi manusia. Perbuatan si B itu seperti perbuatan hewan dan lain-lain. Melalui cara berpikir ini tampak adanya kesadaran manusia tentang dirinya sendiri dan martabatnya. Manusia tidak dari awal memiliki kesadaran moral. Pada awal hidupnya, manusia belum mampu menjalankan kemanusiaannya. Dengan proses yang panjang, ia bertumbuh, berpikir, dan berkehendak. Bila manusia sudah berpikir dan berkehendak sendiri, pada taraf ini dia memasuki dunia moral. Artinya, dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Manusia bertumbuh dari pramoral ke moral, dari kesadaran pramoral menuju kesadaran moral. Kesadaran moral tidak sama tingkatannya untuk setiap manusia. Dalam kesadaran moral ini, manusia mengalami dan merasakan keyakinan yang sangat konkret bahwa suatu perbuatan harus dilakukan atau sama sekali tidak boleh dilakukan. Di sini tampak unsur dalam kesadaran moral, yakni kewajiban moral itu harus bersifat mutlak. Perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan yang bermoral itu ada dan terjadi di dalam setiap hati sanubari manusia, siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Kewajiban tersebut tidak dapat ditawar-tawar, karena sebagai kewajiban maka andai kata ada pelaksanaannya tidak dipatuhi, berarti suatu pelanggaran moral. Tentang rasa wajib ini menunjukkan bahwa suara batin harus selalu ditaati, karena suara batin justru sebagai kesadaran bahwa seseorang merasa mempunyai beban atas kewajiban mutlak untuk melaksanakan sesuatu. Tidak ada kekuatan apapun yang berhak mengganggu pelaksanaannya. Norma moral dibedakan dengan norma-norma lainnya oleh karena disertai kewajiban mutlak untuk melaksanakannya. Berhadapan dengan kesadaran moral, manusia hanya memiliki dua kemungkinan, menerima atau menolak. Jika menerima, dia menjadi baik secara integral. Sebaliknya, jika dia menolak, berarti buruk sebagai manusia. Dalam pemilihan ini berkaitan dengan seluruh kemanusiaannya. Yang bisa menjadi baik atau buruk bukanlah suatu dari manusia, melainkan seluruh pribadi manusia. Kesadaran moral dalam bentuk konkret adalah suara hati. Suara hati ialah kemampuan manusia untuk menyadari tugas moral dan untuk mengambil keputusan moral. Kesadaran moral tidak berarti bahwa manusia dibekali dengan aturan jelas mengenai setiap tugas kewajiban. Namun, ia menyadari bahwa dialah yang mesti mengambil keputusan dan bertindak.
Suara hati juga bukan perintah langsung dari Tuhan, yakni memberitahukan apa yang harus dibuat sekarang ini. Manusia sering harus mencari jalannya sendiri dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Ia harus mempertimbangkan banyak kepentingan dan mengambil sendiri keputusan yang adil mengenai tindakannya. Tetapi dalam menempuh jalan hidupnya, manusia mengetahui bahwa ia menunaikan tugas dan memenuhi kewajiban. Ia mengetahui arah hidupnya di dalam hati nuraninya. Dan setiap kali ia menyimpang dari arah itu, karena merasa tugasnya berat dan tidak mau menjalankan apa yang disadari sebagai kewajibannya, maka suara hati mengingatkan dia dengan gangguan dan beban batin. Suara hati tidak hanya menilai sarana dan tujuan usaha manusia sesuai dengan arah hidupnya. Keputusan suara hati juga merupakan pedoman dan daya bergerak bagi tindakan kita. Dalam praktek kehidupan, jarang ada yang mutlak perlu, yang tanpa alternatif dan tidak dapat diganti oleh sesuatu yang lain. Namun, pertimbangan pro dan kontra tidak dapat diperpanjang terus-menerus. Demi perkembangannya, hidup harus ada keputusan dan diambil resiko. Jadi, suara hati membantu manusia mengikatkan diri pada keputusan tertentu dan menjalannya dengan setia dan tekun. Mengambil keputusan sendiri atas tanggung jawab, itulah otonomi. Suara hati dapat salah karena ketidaktahuan, jarang digunakan, berorientasi pada diri sendiri. Lantas, apa yang dapat kita andalkan saat membuat keputusan dalam setiap tindakan agar kesadaran moral sungguh berkembang dan matang? Kita bertemu dalam video berikutnya.